Pertambangan merupakan sektor penting bagi kehidupan manusia. Namun tanpa pengelolaan yang baik, pertambangan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kegiatan pertambangan berpotensi menghasilkan berbagai limbah. Salah satunya adalah air asam tambang yang dapat mencemari air dan tanah. Air asam tambang merupakan air yang terbentuk akibat kegiatan penambangan di mana batuan-batuan mineral sulfida itu terekspos ke udara sehingga terjadi oksidasi bertemu dengan oksigen ya. Terjadi oksidasi ketemu dengan air maka terbentuklah air asam tambang tadi. Pada pH 4,5, asam dalam tanah dapat menghentikan semua penyerapan unsur hara bahkan menimbulkan kematian. Pengelolaan lingkungan yang tidak baik pada kegiatan pertambangan telah terbukti berdampak buruk tidak hanya untuk lingkungan, bahkan hingga memakan sejumlah korban jiwa. Kerusakan lingkungan dan korban jiwa merupakan urgensi untuk membuat alternatif pengolahan air tambang yang baru. Cara lama tidak efektif lagi dan terbukti banyak lubang tambang yang ditinggalkan. Lubang tambang ini akan menjadi beban bagi negara dan masyarakat. Para akademisi telah menemukan hal-hal baru dalam pengelolaan air tambang dengan menggunakan teknologi constructed wetland atau lahan basah buatan. Uji coba di beberapa perusahaan tambang telah memberikan keyakinan untuk menerapkan teknologi ini secara luas. Faktor penghambatnya adalah teknologi ini belum memiliki landasan hukum yang melindungi pelaku usaha. Pengaturan standar teknis, baku mutu, dan sistem pemantauan yang dilaksanakan dalam proyek perubahan ini akan menjadi faktor pengungkit terbesar untuk difusi teknologi ini. Peraturan Menteri ini akan memberikan kemudahan bagi dunia usaha untuk mengurus perizinan, memudahkan pejabat pemberi izin dalam evaluasi dan penerbitan izinnya, dan memudahkan pejabat pengawas dalam mengawasi implementasinya. Pertama, saya itu menyambut gembira sekali dengan KLHK yang mengajak kami sebagai pelaku di lapangan itu di dalam penyiapan rancangan peraturan menteri, sehingga kita bisa memberikan masukan pada kendala-kendala yang ada. Dengan demikian peraturan menteri dapat dilaksanakan di lapangan. Di samping dia ini bermanfaat benar buat pengganti KPL ya Pak ya, untuk mengendalikan air asam tambang ataupun air dari aliran tambang lah. Sebenarnya manfaat yang lainnya itu ya memang luar biasa sekali wetland ini. Artinya memang bukan hanya di tataran teknis dia bermanfaat, tapi juga untuk ekologi lingkungan juga manfaatnya juga luar biasa. Pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui mekanisme pembuatan lahan basah. Untuk itu, kami mendukung rencana akan disusunnya acuan teknologi pengolahan air limbah pertambangan mineral dan batu bara dengan lahan basah buatan. Ini adalah rancangan yang sangat strategis. Semoga permen ini segera terimplementasikan. Karena apa? Karena kerusakan lingkungan sudah sangat mengkhawatirkan. Sehingga perlu langkah-langkah strategik dengan melakukan upaya merecovery lingkungan memiliki basic alam. Kembali pada aspek-aspek yang bersifat culture. Saya mendukung penuh kegiatan proyek perubahan yang dipersiapkan oleh Saudara Sigit Reliantoro, Sekretaris Dijen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang sekaligus juga sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan ini sangat penting sebagai agenda perubahan dan sangat relevan, mendukung dan menjadi bagian dari syarat penting untuk kegiatan pemulihan lingkungan secara besar-besaran sebagaimana kebijakan yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo. Ini sangat penting tidak saja untuk lingkungan tetapi juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Kolaborasi ini tidak akan berhenti dengan terbitnya permen ini. Kolaborasi akan terus bergulir untuk menyiapkan SDM pelaksana yang mendesain lahan basah buatan, mengintegrasikan lahan basah buatan dengan landscape pasca tambang, menyiapkan bahan organik dan tanaman, serta pemanfaatan hasil air untuk community development. Ini akan membuka kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Indonesia.